أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian online kita, kajian rutin kita yang membahas tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nufus, kitab tentang penyucian jiwa. Dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas yang terakhir dari kitab ini tentang al-mahabbah, cinta. Semoga Allah berikan kemudahan. Insyaallah taala setelah ini kita akan berpindah dari kitab yang lain. Biidznillah taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas nanti tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Itu sebab-sebab yang bisa menjadikan diri kita cinta kepada Allah. Apa saja motivasi? Motivasi agar kita mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebutkan oleh para ulama pembahasan masalah ini. Karena para ulama menyebutkan, kita mengetahui bersama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla itu Al-Wadud. Al-Wadud itu di antara Asmaul Husna, itu nama-nama Allah yang Maha Indah, namanya Al-Wadud. Apa makna Allah Al-Wadud? Disebutkan oleh para ulama, Al-Wadud artinya adalah Maha mencintai dan dicintai oleh hambanya yang saleh. Jadi dua nih, Maha mencintai, Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, Maha mencintai dan dicintai hamba-hambanya yang saleh. Dan dicintai hamba-hambanya yang saleh. Berarti yang mencintai Allah Azza wa Jalla itu hamba-hamba yang saleh. Sehingga orang tersebut ketika mencintai Allah, Allah Azza wa Jalla pun akan mencintainya. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala salah satu namanya Al-Wadud. Salah satu namanya Al-Wadud. Maha mencintai dan dicintai hambanya yang saleh. Nanti kita akan sebutkan tuh apa saja hal-hal atau sebab-sebab yang menjadikan diri kita mencintai Allah. Itu luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya ikhwan, sebelumnya kita bahas dulu tentang kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah amal saleh. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla itu termasuk amal saleh. Jadi setiap amal itu pasti di dalamnya ada cinta. Sebagaimana kita sudah sebutkan awal-awal ya, bahwa rukun dari ibadah itu tiga: al-mahabbah rasa cinta, al-khauf rasa takut, ar-raja rasa harap. Maka amal soleh apapun itu harus ada al-mahabbah, harus ada cinta. Dan subhanallah, cinta itu termasuk amal soleh itu sendiri. Cinta itu termasuk apa? Amal soleh itu sendiri. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang hal ini sangat luar biasa perkataan beliau. Beliau mengatakan, mahabbatullah wa rasuluh min a'zami wajibatil iman wa akbar usulihi wa ajalli qawa'idih
mencintai Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya termasuk kewajiban iman. Kewajiban iman yang teragung bahkan. Kemudian apa? Wa akbar usuli wa ajali qawaidi. Dan juga dasar serta pondasi iman yang terbesar. Di mencintai Allah dan Rasulnya termasuk kewajiban iman yang teragung. Kemudian pondasi, dasar dari iman yang terbesar luar biasa. Bal hiya aslun kullu amalin min a'malil iman wad din. Bahkan ia adalah dasar dari setiap amalan keimanan dan dasar agama Islam ini. Dan dasar agama Islam ini. Jadi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla pasti harus terbangun di atas cinta ini. Harus terbangun di atas cinta kepada Allah. Bahkan itu akan menjadi cinta yang paling apa? Tertinggi. Yang disebutkan para ulama saat ini. Nah, para ulama menyebutkan orang yang beriman ketika mencintai Allah Azza wa Jalla itu terbagi menjadi tiga golongan. Orang yang beriman ketika mencintai Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang sempurna cintanya kepada Allah. Yang pertama nih, ini yang paling the best nih. Semoga Allah berikan kemudahan kita menjadi golongan pertama nih. Golongan yang sempurna cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sempurna cintanya kepada Allah. Siapa ini? Itu golongan yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Begitu juga menambah amal-amalan sunnah. Kemudian meninggalkan segala sesuatu yang haram ataupun yang makruh. Bahkan dia meninggalkan sebagian yang halal, tapi mungkin itu berlebihan. Nggak ada manfaatnya bagi dirinya. Ini istimewa nih, Kak. Luar biasa nih. Mereka melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan sebagian yang halal yang bisa melalaikan dia dari Allah. Meninggalkan sebagian yang halal, yang mubah, tapi ini bisa melalaikannya dari Allah, ditinggalkan juga. Ini golongan yang sempurna cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini istimewa nih. Ini golongan para nabi dan rasul ini yang pertama jelas. Alaihi wassalatu wassalam, para siddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Luar biasa nih. Golongan yang pertama ini nih disebut juga sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang tengah-tengah, golongan yang cintanya kepada Allah tengah-tengah. Jadi tidak sesempurna yang pertama. Tapi cintanya kepada Allah tidak sempurna, parsial mungkin. Sebagian. Ini yang kedua nih. Siapa mereka? Mereka adalah golongan yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan haram, tapi tidak melaksanakan yang sunnah tadi itu. Mereka melaksanakan yang wajib, masya Allah. Mereka melaksanakan yang wajib mereka lakukan luar biasa. Tapi mereka nggak lakukan yang sunnah. Beda sama golongan pertama. Kemudian mereka meninggalkan yang haram luar biasa, berbuat syirik, maksiat, bid'ah, kedurhakaan, mereka tinggalkan yang haram itu. Tapi yang makruh masih mereka kerjakan terkadang. Apalagi yang mubah berlebihan bisa melalaikannya dari Allah tetap mereka kerjakan. Makanya disebut apa? Muqtasid. Orang yang kedua ini golongan yang muqtasid. Golongan yang muqtasid. Ini tengah-tengah. Ini banyak dari diri kita nih. Orang yang saleh, beriman, masya Allah. Tapi apa? Imannya tidak sampai yang pertama gitu. Imannya tidak sampai yang pertama sempurna luar biasa. Sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini dia meninggalkan yang haram, tapi terkadang masih melakukan yang makruh. Bahkan terkadang juga masih melakukan yang mubah berlebihan, melalaikan. Mereka melaksanakan yang wajib, terkadang melakukan sunnah, tapi seringnya tidak, kan gitu. Yang kedua, muqtasid. Dan golongan yang ketiga, golongan yang apa kalau bahasa kita ya, lalai, teledor. Golongan yang lalai dan teledor, kurang sempurna cintanya kepada Allah. Kurang sempurna cintanya kepada
Allah tabaraka wa taala. Itu golongan yang melaksanakan yang wajib tapi mereka masih melakukan yang haram. Mereka melaksanakan yang wajib tapi mereka juga masih melaksanakan yang haram. Yang wajib mereka kerjakan, masya Allah. Bahkan terkadang yang sunnah juga mereka kerjakan, tapi mereka masih melakukan yang haram. Ini disebut dengan zalimul li nafsih. Golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Para pengikut hawa nafsu, para pelaku maksiat dari kaum mukminin, mereka beriman, mereka muslim, Islam, saudara kita, tapi mereka apa? Terjatuh dalam perbuatan yang haram, mengerjakan yang wajib tetap jalan, masya Allah. Nah, ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Fatir ayat 32. Surat 35, Fatir ayat 32. Tiga golongan ini. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini yang paling pertama Allah sebutkan. Di antara mereka ada orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kan ini yang paling banyak bisa dikatakan yang pertama nih. Betul ya? Ini paling banyak. Wa minhum muqtasid, yang kedua di antara mereka ada yang pertengahan. Nah, ini yang tadi yang kedua nih, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada juga yang dahulu berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan, melakukan kebaikan. Allahu akbar, dengan izin Allah azza wajalla. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itulah karunia yang besar. Yang demikian itu karunia yang besar. Nah, ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir ayat 32. Nah, ini tiga golongan orang-orang yang mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kaum mukminin ya. Dia muslim tapi pasti berbeda-beda tingkatan cintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga semoga dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pertama, yang benar-benar bisa menegakkan ubudiyah, ibadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah dengan sempurna. Dengan sempurna, itu istimewa, Masya Allah. Mengerjakan segala sesuatu yang wajib, menambahnya dengan segala sesuatu yang sunnah, meninggalkan segala sesuatu yang haram, bahkan yang makruh, bahkan meninggalkan sebagian yang hukumnya mubah atau halal yang menjadikan dia lalai dari Allah Azza wa Jalla. Itu istimewa. Masya Allah. Bagaimana sudah kita bahas masalah zuhud, salah satu definisi zuhud itu kan meninggalkan segala sesuatu yang melalaikannya dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini istimewa. Ini golongan orang yang luar biasa tinggi, Masya Allah. Sabiqun bil khairat kalau masalah cinta. Kalaupun tidak jadi yang pertama, minimal jadi yang kedua. Orang-orang yang tengah-tengah, betul ya? Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dengan itu insya Allah bisa dapatkan surga tuh. Dia melaksanakan yang wajib semua yang Allah dan Rasul wajibkan kepadanya, dia laksanakan semuanya, Masya Allah. Dan dia meninggalkan segala hal yang haram, semua ditinggalkan. Itu yang dilakukan, benar, jujur, masuk surga dia. Sebagaimana hadis, betul ya? Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya tentang apa? Tentang kewajiban, yang wajib-wajib. Kalau aku lakukan itu semua, apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Naam, betul. Allahu Akbar, subhanallah. Dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari golongan yang ketiga, yang lalai, teledor, kurang sempurna cintanya kepada Allah. Walaupun mereka melaksanakan yang wajib, tapi mereka juga masih melakukan yang haram, masih melakukan apa kedurhakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seterusnya. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia harus ada dua hal ini. Semakin sempurna ibadahnya, harus ada dua hal ini bagi dirinya. Karena salah satunya saja nggak ada, maka ibadah kita itu kurang sempurna bisa dikatakan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang masalah ini dalam kitabnya Madarij Salikin, dia mengatakan al-ibadatu tajma'u aslain. Ibadah itu menggabungkan dua dasar. Ibadah kepada Allah itu menggabungkan dua pondasi, dua dasar, dua usul. Apa itu? Yang pertama, ghayatul hubbi, puncak kecintaan. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah,
harus dilandasi atas dasar cinta, bahkan puncak kecintaan. Cintaan yang paling tertinggi itu kepada Rabbul Alamin. Ghayatul hub, puncak kecintaan. Bighayati dhulli wal khudu', dan puncak perendahan diri atau ketundukan. Dan puncak perendahan diri dan ketundukan. Puncak perendahan diri dan ketundukan. Nah, ini yang kedua nih. Jadi semakin dia cinta kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, semakin besar rasa cintanya kepada Allah, semakin merendahkan dirinya, semakin tunduk. Ini hamba nih. Ini hamba Allah, hamba nih. Semakin dia merendah, semakin dia merunduk kepada Allah ketika dia semakin cinta kepada Sang Khalik. Ketika dia semakin cinta kepada Sang Khalik. Makanya Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Faman ahbabtahu wa lam takun khadi'an lahu lam takun 'abidan lah." Barang siapa di antara kalian ya, di antara Anda yang mencintai namun Anda tidak tunduk kepadanya, dia mencintai tapi dia nggak tunduk kepadanya, maka Anda bukan menghambakan kepadanya. Ada cinta doang tapi nggak tunduk. Ada cinta doang tapi nggak merendahkan diri. Bahkan ini bukan hamba dengan totalitas, bukan hamba secara puncak itu. Waman khada'ta lahu bila mahabbah lam takun 'abidan lah. Sebaliknya, barang siapa yang Anda tunduk kepadanya tanpa cinta, tunduk, merendahkan diri, tapi tanpa cinta, tanpa mahabbah, maka Anda juga bukan menghambakan kepadanya. Anda nggak bisa dikatakan hamba itu kalau Anda hanya tunduk doang tapi tidak disertai dengan cinta. Kapan dikatakan seorang hamba? Hatta takuna muhibban khadi'an. Sampai engkau menghamba kepadanya dan engkau mencinta sampai engkau mencinta kepadanya dan juga tunduk kepadanya. Jadi engkau dikatakan seorang hamba, dikatakan menghamba kepadanya ketika engkau mencintainya dan tunduk kepadanya. Dua nih. Makanya subhanallah, dua hal ini kan. Ghayatul hub bi ghayatil dhulli wal khudu'. Ghayatul hub bi ghayatil dhulli wal khudu'. Puncak kecintaan dan puncak perendahan diri dan ketundukan. Subhanallah ya Allah. Nah, perhatikan baik-baik nih. Makanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mendefinisikan ibadah dari sisi perbuatan seorang hamba, beliau mengatakan at-tadhallul lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahi mahabbatan wa ta'ziman. Merendahkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, didasari cinta dan pengagungan. Lihat, ini diperhatikan ya kawan. Ini ulama paham nih, merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan dirinya apa? Buktinya mereka melakukan perintah-perintah Allah, mereka menjauhi larangan-larangan Allah, didasari atas dasar cinta dan pengagungan kepada Rabbul Alamin. Itu ibadah tuh. Itu ibadah, Masya Allah. Karena itu ketika kita beribadah kepada Allah harus ada ini, ikhwan. Baru ibadah kita sempurna nih. Semakin mencintai Allah, semakin tunduk, semakin merendahkan diri, semakin mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Semakin nikmat pasti ibadah kita. Semakin ibadah kita nggak ada ini nih, nggak ada rasa cinta, tidak ada rasa tunduk, tidak ada rasa merendahkan diri di hadapan Allah, tidak mengagungkan dan memuliakan Allah, semakin ibadah kita hampa pasti. Sehingga jangan kaget ketika orang banyak melakukan ibadah, tapi ibadah itu nggak masuk ke hatinya. Tapi ibadah tersebut tidak merubah dirinya. Kan harus ketika dia beribadah, contoh sholat, harusnya apa? Tanha anil fahsyai wal munkar. Mencegah dirinya dari perbuatan kejian dan keburukan. Harusnya itu. Kenapa? Karena ibadahnya didasari atas dasar cinta kepada Allah, ketundukan, kehinaan dirinya, dan mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hanya boleh ditujukan kepada Rabbul Alamin. Itu ibadah itu ya kan. Lihat Ibnu Qayyim luar biasa, Masya Allah. Dua ini nih, dua dasar ibadah, dua pondasi ibadah. Ghayatul hub bi ghayatil dhulli wal khudu'. Menggabungkan antara puncak kecintaan dan juga apa? Puncak dari perendahan diri dan ketundukan. Karena kecintaan-kecintaan yang bukan karena Allah Azza wa Jalla itu pasti akan terputus ya kan di hari akhirat. Pasti akan terputus.
Kecintaan yang bukan karena Allah berarti didasari atas asal dasar kemaksiatan nih. Atas dasar yang salah, atas dasar yang haram, maka cinta tersebut pasti akan terputus nanti di hari akhir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-166. Surat Al-Baqarah ayat 166. 165 itu diantara orang yang cinta kepada Allah dengan benar. Betul ya? Cintanya tulus kepada Allah 165. Ini 166 nih. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Lihat. Orang-orang yang diikuti nih, diikuti atas dasar cinta, mengidolakannya mungkin, betul ya? Berlepas tangan dari orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat azab. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Subhanallah. Hati-hati nih kaum muslimin dalam mencintai, mengidolakan. Salah, fatal. Fatal luar biasa. Lihat surat Al-Baqarah 166 menunjukkan bagaimana kecintaan yang bukan karena Allah terputus di hari akhirat. Terputus. Kenapa? Karena cintanya karena maksiat, karena dosa, kedurhakaan kepada Allah. Lihat kaum muslimin sekalian, saya sering katakan. Cintanya kepada pemain bola kafir, bintang film kafir, kemudian penyanyi kafir, orang-orang yang sangat tidak pantas dia idolakan dan dia cintai. Alhamdulillah min dzalik dan sebaliknya, orang yang membangun kecintaannya karena Allah Azza wa Jalla pasti akan langgeng bukan cuma di dunia bahkan sampai hari akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Al-akhilla, akhilla itu jamak dari khalil, teman-teman dekat, sahabat-sahabat karib yang saling mencintai. Itu khalil tuh. Teman-teman dekat, sahabat-sahabat karib yang sangat dicintai pada hari itu, hari kiamat itu akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali mereka melandasi pertemanannya, persahabatannya, cintanya atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akan kekal di hari akhirat. Itu yang tidak akan bermusuhan di hari akhirat. Mereka mengidolakan siapa di muka bumi ini? Penyanyi kafir, bintang film kafir, wah mengidolakan luar biasa. Kalau mau mati bareng mereka. Banyak yang gitu ya. Mereka akan jadi musuh nanti di hari akhirat ketika mereka tidak melandasi cintanya atas dasar apa? Atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dasar cintanya salah. Atas dasar kemaksiatan, dosa, kedurhakan kepada Allah. Bagaimana Allah akan langgengkan cinta-cinta seperti itu? Ya? Gak bisa. Gak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Ingat baik-baik ini, ikhwan, subhanallah. Seorang muslim dan muslimah adalah seseorang yang benar-benar membangun cintanya atas dasar cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Nah, baru sekarang kita akan bahas apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan diri kita cinta kepada Allah atau motivasi kita mencintai Allah. Apa saja sebab-sebab yang bisa menjadikan diri kita cinta kepada Allah dengan benar dan dengan besar bahkan subhanallah. Apa saja motivasi agar kita mencintai Allah Azza wa Jalla dengan benar, dengan tulus. Nah, para ulama menyebutkan ada beberapa lah. Kita akan sebutkan beberapa, terutama dua hal yang paling besar itu dua hal. Tapi yang lain nanti juga akan masuk juga, masya Allah. Yang pertama, sebab yang pertama atau motivasi yang pertama agar kita mencintai Allah dengan benar, para ulama menyebutkan maka karena mengenal atau mengetahui nikmat karunia dan kasih sayang, mengetahui, memikirkan, mengenal nikmat karunia, kasih sayang
Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya yang tidak terhitung. Yang pertama nih, Pak. Ketika kita mengenal, mengetahui segala kenikmatan, segala karunia, segala kasih sayang yang Allah berikan kepada diri kita nih, wah itu luar biasa. Ini nggak terhitung, nggak terhingga benar-benar. Tidak terhitung, tidak terhingga. Wah, dan malu kita harus berbicara ketika masalah ini, kawan. Malu. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita dan nikmat tersebut selalu kita kembalikan dengan amal perbuatan dosa dan maksiat. Padahal kalau kita berpikir bagaimana kenikmatan karunia kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak akan pernah bisa terhitung, Allahu Akbar. Kita akan mencintai Allah Azza wa Jalla benar-benar dengan tulus dan besar itu ya. Salah satu salah satu cara untuk menghadirkan cinta itu kan kita mengetahui tentang kasih sayang dan kebaikan orang ini, betul ya? Kasih sayang orang ini, kebaikan orang ini, kemudian apa yang orang ini berikan kepada diri kita luar biasa kan gitu ya. Kita mencintai orang tua misalnya. Kenapa? Selain dari menghormati mereka karena kasih sayang mereka kepada kita luar biasa kan gitu. Kebaikan yang mereka berikan kepada kita luar biasa, masya Allah. Padahal orang tua nggak bisa berikan kesehatan, nggak bisa berikan hidayah, nggak bisa berikan surga dan seterusnya. Allah tabaraka wa taala berikan semuanya kepada hambanya. Karena itu cinta kepada Allah azza wa jalla harus melebihi daripada cinta orang tua atau bahkan seluruh makhluk di jagat raya ini. Betul ya? Nah, Allah yang berikan segalanya luar biasa. Ini yang pertama nih, kawan. Allah tabaraka wa taala berfirman di antaranya dalam surat An-Nahl surah 16 ayat 18. Surat 16 An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Kemudian apa? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan nikmat yang kalian dapatkan itu tuh nggak mungkin kalian bisa menghitung banyak nih wahai manusia. Nggak terhingga luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nggak terhitung. Kemudian Allah sebutkan di situ menarik di ujungnya innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa Allah sebutkan dua sifatnya di sini? Dua nama dan dua sifatnya ini. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena kata para ulama, rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah akan karunia yang Allah berikan kepada kita, itu nggak akan pernah kita bisa kembalikan secara sempurna kepada Allah. Nggak bisa. Rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla akan karunia yang Allah berikan kepada kita itu nggak mungkin sempurna kalau dibandingkan nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Karena itu kewajiban kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Sehingga istighfar dan taubat itu menambal tuh rasa syukur kita kepada Allah yang masih sangat minim luar biasa. Masih sangat minim luar biasa. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jelas ya kan, pasti. Pasti. Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita luar biasa. Kalau ditanya mana yang lebih banyak, nikmat yang Allah kasih kepadamu atau ibadah yang kau persembahkan kepada Allah? Pasti semua jawabannya nikmat yang Allah kasih, betul ya? Nggak mungkin terhitung itu, bayangkan. Kalau kita mikir masalah ini nih, masa sih nggak ada rasa cinta kepada Allah? Betul ya? Tadi saya katakan, anak kepada orang tuanya saja ketika dia berpikir bahwa orang tuanya memberikan banyak kebaikan, banyak karunia, banyak apa kasih sayang kepada dirinya, itu timbul rasa cinta kepada orang tua. Ini kepada Allah Azza wa Jalla lebih harusnya daripada itu karena Allah memberikan lebih daripada orang tua berikan kepada kita. Kalau kita nggak bisa lebih daripada itu, ada yang salah berarti sama hati kita tuh ya, Pak. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lain, surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-34. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 34.
Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta, apa yang kalian mohon kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya Allah. Benar banget ini, Kak. Benar. Sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka kewajiban dari kita untuk selalu apa? Beribadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allahu akbar. Berbuat baik engkau kepada Allah, beribadah engkau kepada Allah, taat kepada Allah, nurut kepada Allah, berbuat baik kalian kepada Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berbuat baik kepadamu. Benar. Benar sekali, subhanallah. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala telah berbuat baik kepada dirimu. Ya Allah. Makanya coba untuk perhatikan betapa banyaknya luar biasa doa-doa, zikir-zikir yang Allah tabaraka wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama Rasulullah SAW mengajarkan diri kita, dan itu menunjukkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa banyak. Sangat luar biasa banyak, ya nggak mungkin bisa terhitung, luar biasa, masya Allah. Contoh bangun tidur, betul ya? Itu kan kenikmatan Allah kembalikan lagi ruh kita setelah ruh itu dicabut, karena tidur itu kan mautus saghir, kematian kecil. Ruh seseorang itu diangkat oleh Allah, ketika dia kembali bangun dibalikin lagi ruhnya sama Allah. Gitu. Hingga kita nggak ada yang tahu tuh kapan bisa tidur, kapan bisa enggak. Nggak tahu jam segini, oh udah jelas tidur nih. Ngantuk betul, betul ya. Tapi kapan les nih hilang nih kan kita nggak tahu tuh, betul ya. Dicabut oleh Allah rohnya nih, dikembalikan lagi juga nggak tahu tuh. Itu kenikmatan. Ketika kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah. Memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan aku kembali. Lihat, ini doa Nabi nih. Yang kita hafal bersama insya Allah. Setelah mematikan aku, dan kepada Allah lah aku akan dibangkitkan. Atau doa yang lain. Doa ketika apa? Selesai makan. Nah, jangan doa alhamdulillah gitu doang. Boleh pada kita, tapi diajarkan Nabi banyak tuh doa makan. Salah satunya ini nih. Salah satunya adalah ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan makanan ini nih. Memberikan makanan ini, memberikan ini juga bisa dipakai ketika berpakai pakaian kan gitu, memberikan pakaian ini, nikmat inilah pokoknya. Dan sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dari diriku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah sholat kita disunahkan untuk berzikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34. Bahkan dalam riwayat lain kalau nggak sempat nih bisa 25. Dalam riwayat lain sebutkan bisa ada yang 25 riwayat lain. Ada riwayat lain 10. 10 berapa detik kita baca alhamdulillah 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 alhamdulillah. 10 boleh. Oh sibuk Ustaz nggak bisa. Siapa ini nggak sibuk, luar biasa. 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ada riwayat menyebutkan masalah itu. Disahihkan oleh para ulama. Bisa dibaca ketika apa? Sambil berjalan lagi kalau memang nggak banyak kesibukan kan gitu. Tinggal mau atau enggak. Menunjukkan bagaimana kenikmatan Allah berikan luar biasa. Luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Muslim, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Azza Jalla ridha kepada siapa? Terhadap seorang hamba tatkala ia makan makanan, ia pun memuji Allah akan nikmat tersebut. Dan tatkala ia meminum minuman, ia memuji Allah Azza wa Jalla akan nikmat tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka jangan
Kalimat alhamdulillah saja jarang kita baca dalam sehari, ya kawan. Gimana bisa dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah seperti itu, ya kawan? Maka ini pikirkan tentang apa? Kasih sayang Allah berikan kepada diri kita. Karena semua itu datangnya dari Allah, ya kawan. Gak ada nikmat yang gak datang dari Allah, itu gak ada. Semua nikmat datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl juga. Ayat 53. Surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian maka dari Allah itu datangnya semua itu. Datangnya itu semua dari Allah. Tsumma idza massakumud dhurra fa ilaihi taj'arun, dan apabila kalian ditimpa bencana maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Allahu akbar. Kebaikan Allah, kasih sayang Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah kasih limpahkan kepada kita berlebih ya kawan kepada hamba-Nya. Gak bisa sama sekali kita hitung. Mau alat secanggih apapun luar biasa. Gak bisa. Gak bisa. Ketika kenikmatan-kenikmatan itu sudah Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya, tapi masih kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal keburukan, ya Allah. Lantas kita dikatakan zalim dan ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, beliau mengatakan tidak ada satupun yang kebaikannya lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh kebaikannya kepada hambanya tercurah di setiap waktu dan tarikan nafas hamba tersebut. Bahkan hamba tersebut selalu mendapatkan limpahan kebaikannya dalam semua keadaan. Sehingga tidak ada cara, tidak mungkin baginya untuk menghitung secara persis jenis-jenis kebaikan Allah Azza wa Jalla tersebut. Apalagi macam-macam dan satu-satuannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Pikirkan ini subhanallah. Tentang kenikmatan yang Allah berikan ke kita, maha baiknya Allah kepada kita, karunia yang Allah kasih kepada kita, kebaikan yang Allah kasih kepada kita. Dengan itu insya Allah Ta'ala akan timbul cinta kepada Allah Azza wa Jalla insya Allah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua agar mendatangkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh para ulama, memikirkan tentang keindahan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Memikirkan tentang keindahan dan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Memikirkan tentang kesempurnaan dan keindahan apa? Allah Azza wa Jalla. Kita memikirkan tentang kesempurnaan Allah, keindahan Allah. Kemudian apa? Masuk juga di situ kemuliaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Masuk di situ semua tuh subhanallah. Karena seseorang biasanya akan mencintai sesuatu atau seseorang lain karena ini nih keindahan dan kesempurnaan dari makhluk tersebut kan gitu ya. Keindahan dan kesempurnaan dari makhluk tersebut. Contoh, ketika kita datang ke satu daerah, daerah tersebut indah, bagus, luar biasa, udaranya sejuk, kita akan cinta kepada tempat itu. Betul ya? Kita akan cinta kepada tempat tersebut. Atau manusia ke manusia, misal timbul rasa cinta kenapa? Oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia apa? Indah, bagus, kan gitu ya? Atau bukan cuma itu, contoh, oh dia masya Allah akhlaknya istimewa, indah, bagus, akhlaknya bagus, kan gitu. Bahkan akhlaknya bisa dikatakan hampir sempurna, nggak mungkin sempurna karena Nabi SAW yang sempurna, kan gitu. Kebaikannya bagus, luar biasa. Nah faktor-faktor ini akan menimbulkan rasa apa? Rasa cinta, betul ya? Kenapa ente mencintai ini? Oh ya akhlaknya luar biasa, bagus banget, indah banget akhlaknya. Itu fitrah manusia akan mencintai itu, betul ya? Kenapa ente cinta seperti ini? Oh dia tuh bagus banget, masya Allah. Kesempurnaan dari apa? Adabnya tinggi, masya Allah luar biasa dan seterusnya. Nah ini kalau kita memikirkan tentang yang kedua ini jelas pasti Allah Azza wa Jalla pasti paling apa? Paling indah dan paling sempurna, masya Allah. Paling indah dan paling sempurna. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan,
Kecintaan itu memiliki dua sebab yang membangkitkannya, yaitu keindahan dan pengagungan. Dan Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak pada semua itu. Karena Dia Maha Indah karena Dia Maha Indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbu jamal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Bahkan semua keindahan adalah miliknya dan semua pengagungan bersumber darinya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk dicintai dari semua segi karena zatnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini disebutkan para ulama sangat luar biasa indah. Makanya nanti kenikmatan tertinggi di surga Allah azza wa jalla apa? Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kenikmatan tertinggi paling puncak bagi hamba Allah azza wa jalla yang masuk ke dalam surga. Dalam Sahih Muslim disebutkan itu, betul ya? Ketika penghuni surga telah masuki surga, Allah azza wa jalla berfirman kepada mereka, apakah kalian menginginkan tambahan? Subhanallah. Apakah kalian menginginkan tambahan dariku? Maka mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tunjina minan nar. Bukankah engkau telah apa? Menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami ke dalam surga. Itu butuh apa lagi maksudnya gitu. Ketika Allah bertanya kepada penghuni surga, apakah kalian hal turidu syai'an azidukum? Kalian ingin tambahan dariku apa? Nah, maka mereka mengatakan ini. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari adab api neraka? Untuk apa lagi itu? Paling nikmat sudah. Fatakshifu 'anil hijab, maka kemudian Allah membuka hijabnya, dan hijab Allah dari cahaya, nurun ala nur. Hijab Allah dari cahaya. Allah buka hijabnya yang menutupinya selama ini. Sehingga apa? Penghuni surga dapat mendapatkan satu kenikmatan yang lebih mereka cintai, yang paling nikmat itu ketika melihat wajah Allah azza wajalla pada hari itu. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadharin ila wajhillahil karim. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat nanti di surga Allah kecuali ketika pada saat itu tuh. Ketika penghuni surga melihat wajah Allah azza wajalla ketika Allah membuka hijabnya. Allahu akbar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, amal saleh, ada pahala terbaik untuknya. Apa itu? Surga. Pahala terbaik yang Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, amal saleh. Wa ziyadah, dan ada tambahan baginya. Apa tambahan itu? Ini nih, melihat wajah Allah azza wa jalla yang maha mulia di surga. Itu kenikmatan tertinggi. Dan itu menunjukkan bagaimana apa? Keindahan dan maha kesempurnaan Allah azza wa jalla. Betul ya? Jelas. Keindahan dan kesempurnaan Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Ini sebutkan para ulama. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui keindahan dan kesempurnaan Allah kecuali ketika kita belajar asma sifat. Betul ya? Nah, maka yang kedua ini, ikhwan, yang kedua nih, ketika melihat tentang keindahan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, maka berarti konsekuensinya kita harus mempelajari tentang Allah. Mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan maha mulia, segala perbuatan yang maha bijaksana, pasti hamba itu akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti mengenal asma wa sifat, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, ini konsekuensi yang kedua nih. Konsekuensi yang kedua itu tentang melihat tentang keindahan dan kesempurnaan Allah itu nggak mungkin kecuali dengan satu cara ini. Itu mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana kepada kita. Makanya Ibn Qayyim mengatakan ilmu tentang asma wa sifat asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, paling istimewa tuh. Karena ini ilmu yang mempelajari tentang Rabbul Alamin, mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Dengan itu akan timbul rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa. Luar biasa.
Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan banyak dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk memujinya karena sifat-sifatnya maha tinggi, maha mulia, luar biasa. Contoh-contoh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-1. Ini ayat ke-1 semua nih. Surat Al-An'am ayat 1, surat Saba ayat 1, surat Al-Kahfi ayat 1. Surat Al-An'am ayat pertama ke-1, surat Saba ayat ke-1, surat Al-Kahfi ayat 1. Contoh 3 ayat ini nih. Subhanallah. Al-An'am ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah. Lihat, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, mengucapkan alhamdulillah kan gitu. Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Lihat, Allah sebutkan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salah satu keindahan yang Allah berikan apa? Allah berikan tanda-tanda kebesarannya dari apa ciptaan Allah, langit dan bumi, gelap dan terang, betul ya? Surat Saba ayat ke-1, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat, dan dialah yang maha bijaksana, bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Kahfi ayat ke-1, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Qur'an, dan dia mengadakan dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Dan masih banyak lagi, luar biasa. Itu tentang bagaimana kemuliaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang luar biasa maha tinggi. Dan ini masuk ke dalam kenikmatan Allah berikan kepada kita. Nah, ini dua sebab utama nih, Pak. Dua sebab utama yang menjadikan diri kita cinta kepada Allah. Dua motivasi utama yang menjadikan kita cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, memikirkan tentang apa? Kebaikan Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, memikirkan tentang keindahan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara memikirkan keindahan dan kesempurnaan Allah? Itu tentang asma wa sifat Allah. Dan juga perbuatan Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Mempelajari itu, memikirkan itu, tentang itu. Dengan itu insya Allah ta'ala kita akan bisa dapatkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya lagi, ikhwan, yang ketiga, yang antara sebab yang bisa mendatangkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kata para ulama, merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini tandanya nih. Merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa, ya. Luar biasa. Contoh, Allah Azza wa Jalla membangun langit ini tanpa tiang. Wallahu rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dan Allah Azza wa Jalla membangun langit ini tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Sebentar, ayatnya saya lupa. Surat Ar-Ra'd. Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Surat Ar-Ra'd ayat kedua. Surat Ar-Ra'd ayat kedua. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kalian melihatnya. Allah bangun langit tanpa tiang. Ini contoh tentang apa? Tentang memikirkan penciptaan Allah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah bangun langit tanpa tiang. Kan itu istimewa banget ya. Betul ya? Allah bangun bumi ini dengan indahnya luar biasa. Bahkan jagat raya ini, alam semesta ini luar biasa dengan indah dan besarnya tuh. Allah Azza wa Jalla ciptakan laut dengan segala macam spesies yang ada di dalam laut itu. Kan itu istimewa ya. Luar biasa itu. Allah Azza wa Jalla contoh lain, menciptakan kita nih, tubuh kita nih. Para dokter, para suster untuk rumah sakit nih,
Harusnya orang yang paling setiap hari bertambah keimanannya tuh. Karena dia tiap hari melihat di depan mata kepalanya tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak menambah imannya, hati-hati, jangan-jangan telah mati hatinya. Karena semakin sering biasanya akan semakin menurunkan sensitivitas tuh biasanya. Kecuali benar-benar orang yang beriman, dia akan bisa melihat tuh. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri-diri kalian, apakah kalian nggak melihat tuh? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi diri kalian. Allah ciptakan jantung tak berdetak tanpa kita suruh perintahkan. Mengalirnya darah miliaran urat syaraf mungkin luar biasa di tubuh kita, ya Allah. Baca ketika itu, oh itu istimewa, indah luar biasa. Ketika kita memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ini baru ciptaannya, bagaimana sang penciptanya. Nah, maka akan timbul apa? Rasa cinta kepada Allah. Ini baru cipta-ciptaan Allah semuanya nih, yang sangat indah, sangat bagus, sangat luar biasa, luar biasa. Maka bagaimana sang penciptanya menciptakan ini semua? Pasti maha indah, kan gitu. Pasti maha lebih istimewa daripada ini ciptaan semua ini, subhanallah. Memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan apa? Tafakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fillahi azza wa jal. Fikirkanlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kalian fikirkan tentang zat Allah. Orang-orang filsafat contoh. Teologi dan seterusnya. Mikirkan tentang Allah azza wa jal. Allah ini awalnya gimana ya? Allah ini siapa yang lahirkan? Ini terus ujung-ujungnya apa? Sesat. Kering. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, pikirkanlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kau pikirkan tentang zat Allah, kan akalmu nggak akan sampai berpikir tentang zat Allah itu. Tapi pikirkan tentang apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla ini. Subhanallah. Itu di antara cara yang bisa mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla sangat luar biasa, Masya Allah. Kemudian di antara juga yang keempat berarti ya. Di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, bersikap tulus dan ikhlas dalam bermuamalah kepada Allah. Bersikap tulus dan ikhlas dalam bermuamalah kepada Allah, serta tidak menuruti hawa nafsunya semata. Jadi benar-benar tulus, ikhlas dalam bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak menuruti hawa nafsunya semata. Dengan itu insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan karunia luar biasa besar kepada diri kita. Salah satunya Allah berikan cinta kepada kita sehingga kita bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir yang kelima, di antara sebab, bahkan ini bisa dikatakan salah satu sebab besar juga Masya Allah mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla, adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia pasti akan sering menyebutnya. Dia mencintai sesuatu, dia pasti akan sering memikirkan dan menyebut sesuatu tersebut. Allah mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka hati akan menjadi tenang, nikmat, tentram. Maka dengan itu akan menghadirkan rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan 5 hal tentang sebab-sebab atau motivasi yang bisa menjadikan diri kita cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla juga berikan cintanya kepada diri kita semua. Allahumma. Silakan mungkin Allah alam bisawab yang bisa ditanyakan. Yang mau bertanya. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ilmu yang disampaikan hari ini, Masya Allah sangat bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mampu menjadikan Allah satu-satunya dan Rasulnya satu-satunya kecintaan terbesar dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, beberapa pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, putri saya yang masih usia 4 tahun, menjelang 5 tahun, selalu bersama saya mengikuti kajian Ustadz. Sudah sekian lama saya selalu ikut kajian ini. Masya Allah, luar biasa Ustadz, saya banyak mendapat ilmu dari sini. Dan sepertinya justru yang lebih mendapatkan hidayah dari kajian Ustadz justru Putri Ana. Setiap kali selalu menangis, mengatakan takut
kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan barusan dia berkata, dia kadang melihat jarinya selalu mengatakan, Ibu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya jari? Bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur dengan jari-jari ini? Bagaimana orang yang tidak bersyukur dengan mata yang bisa membaca Al-Quran? Bagaimana orang yang tidak bersyukur dengan telinga yang bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan? Betapa banyak orang yang lalai ya Ibu, dan doakan supaya saya tidak termasuk dari orang-orang yang lalai dan jauh dari Allah. Saya sangat bersyukur, tapi saya sendiri malu, Ustadz. Bahkan saya tidak merasakan hal seperti itu. Apa masalahnya pada diri saya ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Demikian Ustadz. Mohon Hmm. doa. Semoga Putri Ana selalu dalam keberkahan dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keistiqomahan pada putri ibu, kepada ibu, dan kepada kita semua di atas muka bumi ini agar bisa mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Amin ya Rabbal Rukun Alamin. yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia, fadl yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karunia, fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah pilih. Ya semua memang, subhanallah. Betapa banyaknya orang-orang yang hadir di kajian, mungkin subhanallah, satu masjid mungkin ramai penuh luar biasa, tapi nggak semuanya Allah berikan al-ilmu nafi'. Tidak semua dari orang tersebut yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Maka kenikmatan besar. Kenikmatan besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada hamba tersebut. Sehingga hamba tersebut dapat mencintainya dengan benar, dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, dapat bersyukur kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Dan dengan rasa takut tersebut benar-benar bisa melecutkan dirinya untuk beribadah dan benar-benar bisa menjadikan dia takut untuk berbuat maksiat, dan ini kenikmatan besar Allah. Kenikmatan besar. Dan itu semua adalah fadl karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Maka mintalah sering-sering kepada Allah karunia tersebut agar Allah berikan kepada diri kita karunia tersebut. Minta sering-sering kepada Allah. Minta pada waktu-waktu istijabah. Sesering mungkin agar Allah jadikan diri kita orang-orang yang terpilih itu tuh. Orang-orang yang Allah berikan karunia untuk bisa mendapatkan hidayah taufik di atas muka bumi ini. Untuk bisa berjalan istiqamah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk bisa mencintai Allah dengan tulus. Untuk bisa takut kepada Allah dengan benar. Untuk bisa berharap hanya kepada Allah. Untuk bisa bertawakal hanya kepada Allah. Dan seterusnya. Minta kepada Allah sesering mungkin. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tingkatan seseorang itu pasti berbeda-beda. Tingkatan imannya, tingkatan takwanya, tingkatan keistiqomahannya, tingkatan ingatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan itu. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Ini yang kedua. Maka bersyukurlah akan nikmat Allah. Yang ketiga, coba muhasabah diri kita. Muhasabah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, muhasabah diri kita, mungkin ada yang kurang dalam diri kita dan seterusnya, yang bisa menjadikan diri kita benar-benar apa? Cinta kepada Allah berlebih dan seterusnya, kan gitu. Muhasabah diri kita. Dan bisa jadi kemudian ada dosa yang masih kita lakukan dan belum kita istighfar akan dosa tersebut dan seterusnya, muhasabah. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita orang-orang yang selalu mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa mencintai Allah dengan tulus dan benar. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ana seorang ibu dan Ana mengakui dosa-dosa Ana. Ya Allah, mungkin kan anak-anak sekarang sulit untuk mendapat hidayah. Salah satunya dosa Ana yang dulu Ana sering membiarkan mereka mengagumi tokoh-tokoh yang seperti yang Ustadz sebutkan tadi, artis, pemain bola, eh, dan sebagainya, baik itu orang kafir ataupun muslim, tapi banyak melakukan kemaksiatan. Sampai akhirnya di saat kami memanggil guru untuk mengajarkan mereka di rumah, selalu mereka protes dan berkata, kenapa sih kita harus belajar agama? Kenapa sih kita harus ngaji? Eh, Toh yang penting kita tidak melakukan menyakiti orang lain. Sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan hidayah. Ana sudah banyak memohon ampun kepada Allah, tapi rasanya anak-anak bukan semakin dekat dengan agama, tapi semakin jauh. Bagaimana menasihati mereka ya Ustadz? Kami sudah memanggil Ustadz untuk kajian di rumah,
tetapi tetap saja mereka hanya saat itu saja terlihat baik, tapi selebihnya seperti tidak terlihat pengaruh dari apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tersebut. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, jawabannya sabar. Jawabannya sabar dan kuatkan kesabaran ibu. Seorang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha. Dan ibu sudah mengakui tadi, Masya Allah. Mungkin dulunya jauh dari agama, kemudian membiarkan anak mengidolakan seseorang yang tidak dibolehkan dalam syariat, sehingga itu kemudian berimbas dan seterusnya. Sekarang ketika sadar, mulai kemudian ibu memanggil dari guru di rumah mungkin untuk kajian. So, itu bagus, sangat bagus, Masya Allah. Itu salah satu di antara untuk paling tidak mudah-mudahan bisa merubah anak kita. Karena kita, tapi kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hasilnya bertawakal kepada Allah. Tapi yakinlah, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang beriman. Allah nggak sia-siakan itu. Yakin kepada Allah. Masukkan itu dalam hati dan pikiran kita. Walaupun mungkin bukan sekarang di mata kepala kita. Betul, subhanallah. Betul. Tapi paling tidak ada hal yang Ada hal yang baik yang ibu lakukan di situ untuk menggugurkan kewajiban. Paling tidak dulu mungkin saya nggak mengajarkan kebaikan agama kepada anak, sekarang nggak boleh saya ajarkan semaksimal mungkin, jelas tadi semaksimal mungkin. Baik ibu memberikan nasihat, baik mendatangkan tadi ustadz ke rumah, apapun caranya, dan sabar dalam menanti hidayah yang Allah berikan itu, sabar. Terus besarkan harapan kita kepada Allah, terus husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, yakin insya Allah Ta'ala di satu waktu saya yakin anak-anak saya akan Allah berikan hidayah. Saya yakin, dan saya sering ceritakan itu, betul. Seorang ibu yang punya anak, Masya Allah, Subhanallah, bukan Masya Allah, Subhanallah, semua dosa mungkin dia lakukan luar biasa. Tapi ibunya yakin, seyakin-yakinnya, punya keyakinan kuat, anak saya insya Allah akan dapatkan hidayah. Nah sekarang, Masya Allah, benar-benar luar biasa. Ibu itu sudah meninggal sekarang, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati ibu tersebut. Anak itu sekarang bukan hanya dapatkan hidayah, bahkan menjadi pejuang dakwah sunnah di Indonesia ini salah satunya. Siapa yang bisa membolak-balikan hati? Allah Azza wa Jalla. Hati manusia Allah Azza wa Jalla yang memiliki. Sabar. Sabar dan kuatkan kesabaran ibu. Husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Perbesarkan harapan itu dalam hati kita. Jangan pernah sekalipun kemudian putus asa. Yakin, saya yakin-yakinnya. Walaupun mungkin depan mata kepala kita, ya Allah kok begini. Oh, itu ujian Allah kasih. Ujian Allah kasih. Terus kembali kepada Allah, terus istighfar kepada Allah, terus taubat kepada Allah, terus ibadah kepada Allah dengan ikhlas, terus doakan, terus usaha semaksimal mungkin agar anak ibu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah itu kepada anak ibu. Walaupun bisa jadi, katakan bisa jadi, na'udzubillah, bisa jadi ketika kita sudah meninggal baru kemudian anak itu berubah. Bisa jadi, kita nggak tahu. Karena kita ketika berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, bisa jadi kita sekarang belum merasakannya. Nanti ketika puluhan tahun baru tuh dapat merasakan dari hasil dakwah tersebut. Siapa yang akan menyangka, luar biasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala, kitabnya tersebar ke seluruh penjuru dunia, luar biasa dan sekarang. Dengan berbagai macam fitnah kepada beliau lah, betul ya? Gak ada yang nyangka, hatta beliau nggak nyangka masalah tersebut. Allah Azza wa Jalla jadikan itu dengan jujur dan tulus tuh. Maka luruskan niat kita ketika kita berdakwah, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian sabar, yakin akan mengharapkan hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang kita cintai. Karena hidayah ini nggak bisa kita beli. Kalau hidayah kita bisa kita beli, kita akan beli berapapun harganya, kita akan berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Nggak bisa. Itu hidayah di tangan Allah. Biadillah, hidayah taufik. Kita hanya punya hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan, menjelaskan, kan gitu, pengajaran. Tapi hidayah taufik di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, Allah kehendaki. Maka sering-sering ketuk pintu langit juga, berdoa kepada Allah. Terus jangan pernah putus asa. Terus. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk dapatkan anak puluhan tahun. Nabi Zakaria puluhan tahun, luar biasa. Dan terus itu. Nabi Zakaria walaupun puluhan tahun tersebut mengatakan apa? Aku tidak pernah kecewa ketika berdoa meminta kepadamu ya Allah. Lihat. Perbesar harapan itu. Perbesar harapan tersebut. Sabar dan kuatkan kesabaran. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada anak-anak ibu dan kepada seluruh anak-anak kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin.
Insyaallah, bagi jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami persilakan bila bisa raise hand. Baik, kalau belum ada yang bertanya, melanjutkan pertanyaan Ustadz. Ya. Ustadz, eh, anak kami beberapa pekan yang lalu wafat. Sebenarnya kami sudah mendidiknya dengan baik, Ustadz, tapi kemudian terpapar dengan pergaulan. Ya Allah, ini kesalahan kami, Ustadz. Kami membiarkan di saat kami melihat ada satu dua orang yang baik. Awalnya karena ingin minta diajarkan membaca Quran. Putri kami adalah menghafal Quran. Lalu ternyata di antara teman-teman mereka ada yang buruk. Tapi kami terlalai tidak memperhatikan itu. Sampai akhirnya dalam waktu 6 bulan, anak kami sudah tidak lagi menghafal Al-Quran dan justru menyanyikan lagu-lagu Korea. Mengidolakan idol pop sebagai idolanya. Dan yang sangat membuat saya dan suami ketakutan adalah pada saat putri kami sakit dan akhirnya sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun sudah ditalkin oleh ayahnya. Ya Allah, apakah kami akan menanggung dosa ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Semenjak kematiannya saya selalu khawatir akan akhir hidup anak kami. Akankah Allah mengampuninya dan mengampuni kami? Apa yang harus kami lakukan ya Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Dan ini nasihat untuk semua orang tua bahwa betul-betul harus memperhatikan lingkungan pergaulan anak-anaknya. Demikian nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, jawab yang pertama jelas jawabannya ibu dan ayahnya lepas insya Allah. Karena fattaqullah mastata'tum, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jalla tidak akan membebani seseorang melebihi dari batas kemampuannya. Ketika lalai misal ada satu ternyata dua orang yang ternyata temannya buruk tanpa jelas pengetahuan kan gitu. Dan itu pun mungkin biasa aja mungkin dan seterusnya. Manusiawi, nggak maksudnya tidak ada yang sempurna harus benar-benar dari A sampai Z dan seterusnya subhanallah. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla ampuni karena itu nggak ada masalah dari orang tua nih karena sudah menanamkan dengan baik dari kecil kan gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla berikan apa? Ampunan nggak ada masalah. Maka jangan rasa takut tersebut menjadikan apa? Putus asa akan rahmat Allah. Hati-hati bisa syaitan masuk ke situ tuh. Rasa takut tersebut selalu menghantui diri ayah dan ibu menjadikan apa? Oh nanti saya diampuni atau tidak nih? Oh, ini jangan. Ini dari syaitan kalau seperti ini. Manusia pasti ada kekurangan di sana di sini kan gitu. Pasti ada kesalahan di sini di sini. Siapapun itu subhanallah. Dan Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin mendidik anak kita agar menjadi saleh dan salehah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni. Insya Allah nggak ada masalah kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa salah satu tanda husnul khatimah betul adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan hanya itu. Perhatikan. Bukan hanya itu. Ada puluhan tanda-tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan dari dulunya kemudian ketika anak ibu kemudian menghafalkan Al-Quran, memuraja Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada itu, walaupun terkena fitnah tentang hal tersebut, mudah-mudahan dengan Al-Qurannya tersebut itu bisa menolongnya di hari akhirat nantinya. Karena hadis Nabi SAW betul. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, menjadi sahibul Quran, menjadi ahlul Quran nih. Maka Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafi'an penolong, memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Nah, mudah-mudahan Al-Quran yang dulu dihafal, dibaca, bahkan diajarkan kepada orang itu mudah-mudahan bisa menolong anak ibu nanti insya Allah. Dan doakan. Kemudian apa? Perbesar raghbah kita, harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, jangan putus akan hal tersebut. Jangan menjadikan momen yang seperti ini membuka pintu syaitan. Perhatikan, ini penting nih. Jangan jadikan momen ini membuka pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Akhirnya kemudian apa? Putus asa akan rahmat Allah, memikirkan terlalu berlebihan dan seterusnya. Betul itu anak kita pasti cinta sayang, betul. Salah satu tanda sayang kita doakan terus-menerus kan gitu. Kita doakan terus-menerus dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla ampuni dari kesalahan-kesalahannya tersebut. Dan jelas subhanallah selama dia meninggal dalam keadaan muslim, Islam, tidak berbuat kesyirikan, Allah Azza wa Jalla akan jamin diri bagi surga Allah Azza wa Jalla. Maka jangan perkecil, jangan persempit rahmat Allah Azza wa Jalla. Perbesar dalam diri kita. Dan ini pelajaran besar bagi kita semua para orang tua nih Allah Karim.
untuk mendidik anak kita zaman sekarang ini. Allahu Akbar. Tantangan besar bagi para orang tua nih. Ini kewajiban bagi orang tuanya untuk terus belajar, untuk terus beramal saleh, untuk terus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Introspeksi bagi diri kita pada orang tua. Karena ketika kita menjadi orang yang saleh di mata Allah Azza wa Jalla, Allah akan jadikan anak keturunan kita juga insya Allah seperti itu. Maka coba muhasabah. Coba muhasabah hal tersebut, bagaimana kedekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, dengan itu insya Allah taala Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Allah a'lam. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dimuliakan Allah, semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Afwan izin bertanya Ustadz. Pertama, bila melihat fenomena akhir zaman, berapa banyak muslim yang ada di golongan pertama, kedua, dan ketiga? Apakah golongan pertama dan kedua sangat sedikit sehingga yang masuk surga hanya sedikit? Yang kedua, Ustadz, begitu banyak yang haram saat ini. Bagaimana caranya menundukkan nafsu syahwat agar bisa meninggalkan semua yang haram? Jazakallah khairan. Enggak. Orang yang masuk surga, sebagian ulama menyebutkan tentang ayat tadi, surat Fatir tadi. Yang pertama itu kan zalimul linafsi dulu, betul ya? Orang yang menzalimi diri dulu, yang kedua muktasid, yang ketiga sabiqun bil khairat. Kalau orang yang ketiga itu sedikit, betul. Betul. Tapi kalau yang masuk surga cuma yang ketiga doang, wallah sedikit sekali, luar biasa, enggak. Bahkan di antara hikmah, sebagian ulama mengatakan subhanallah, kenapa Allah sebutkan yang paling pertama zalimun li nafsi, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan karena banyak dari penghuni surga berasal dari situ ternyata. Yang pertama itu tuh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena banyak dari penghuni surga berasal dari yang pertama, zalimun li nafsi. Dia muslim, mukmin, tapi apa? Terkadang melakukan dosa, terkadang melakukan kesalahan, keburukan, terkadang ini, tapi kembali lagi kan gitu ya. Zalimul li nafsi. Selama dia tidak berbuat kesyirikan, selama dia tidak apa-apa atau imannya apa dalam hatinya masih ada, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan surga kepadanya. Kalau dibandingkan antara penghuni surga dan penghuni neraka, jelas lebih banyak penghuni neraka, betul, sahih. Tapi apakah penghuni surga itu cuma yang ketiga? Enggak, yang ketiga itu paling dikit bisa dikatakan. Kemudian yang kedua di atasnya, kemudian paling banyak yang pertama ternyata zalim di nafsi, oleh di sebagian ulama mengatakan seperti itu ketika menafsirkan ayat tersebut. Kemudian yang kedua, betul subhanallah. Karena sekarang untuk apa? Fitnah syahwat di mana-mana dan seterusnya, sahih subhanallah. Maka saya wasiatkan terutama bagi para pemuda subhanallah untuk menikah. Yang pertama ini. Untuk apa? Menikah bagi laki-laki atau perempuan, dan permudah dalam pernikahan. Perhatikan baik-baik ya, pernikahan nggak butuh kemudian gedung yang bagus luar biasa, catering ratusan juta, itu nggak butuh pernikahan. Coba syarat nikah apa saja? Rukun nikah coba apa saja? Betul ya? Ada apa? Eh, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab kabul, betul ya? Ada mahar, saksi, wali, selesai. Resepsi silakan kalau yang bisa. Ulim walau bisyah kata Nabi. Adakanlah walimah walaupun itu hanya 1 ekor kambing. Mampunya segitu selesai. Kan gitu. Jadi Islam agama yang mudah. Walan yusyadda hadzal din illa ghalabah. Dan tidak ada yang menyulit-nyulitkan dalam agama ini kecuali dia akan terkalahkan dalam agama ini. Contoh, sekarang kalau mau nikah, wah harus ratusan juta, harus ini, harus ini. Hari nikah susah. Hari nikah susah. Terkalahkan dengan apa yang dia bikin sendiri, kan gitu ya. Harusnya mudah, gampang, luar biasa, jadi sulit. Ini perhatikan baik, terutama bagi para wali, permudah itu semua. Permudah itu semua. Karena semakin itu sulit dalam pernikahan, wah semakin merajalela tuh. Zina dan seterusnya. Contoh sekarang lagi, selain pernikahan apa? Masalah ta'adud, poligami. Wah, ngelihat orang poligami, kayak berbuat dosa besar, luar biasa. Ini salah besar ini kaum muslim ini. Ini mindsetnya harus dirubah masalah hal tersebut tuh. Ketika orang apa? Sampai bahkan seorang istri ada yang mengatakan lebih baik suaminya apa? Jajan lagi lah daripada poligami. La haula wala quwata illa billah. Ya, apa ini begini nih? Ini pakai perasaan, pakai hawa nafsu nih, bukan pakai syar'i, bukan pakai ilmu yang seperti ini, kawan. Saya bukan mau membelakan poligami apa ya, bukan itu. Tapi coba pandangan kita ketika kita sudah ngaji, beda nih harusnya kan gitu. Tadi contoh menikah tuh, gampang harusnya mudahin. Masalah poligami contohnya. Jangan melihat orang yang poligami seakan-akan berbuat dosa besar dan seterusnya. Kan itu syariat Allah dan Rasulnya, bahkan itu salah satu cara untuk apa? Menghilangkan dari fitnah syahwat itu kan gitu.
Kalau kita lihat bagaimana para sahabat terdahulu, zaman sahabat itu tanda kutip ya, nggak ada wanita yang nganggur tuh nggak ada. Itu di subhanallah, coba lihat sirah tuh. Ketika ada misal suaminya meninggal di medan jihad, selesai masa iddah, insya Allah sahabat ada yang masuk tuh untuk melamar wanita ini. Karena mereka tahu ketika menjanda, seorang apalagi punya anak berat bagi mereka, mereka ingin bantu hal tersebut kan gitu. Itu hampir rata-rata selalu seperti itu. Hampir rata-rata. Ketika meninggal, kemudian apa? Masa iddahnya selesai, satu masuk sahabat atau dua masuk sahabat. Kalau ada yang mau nikah nikah, kalau enggak. Contoh seperti istri Utsman bin Affan kan gitu. Dia ingin menjadi istrinya Utsman bin Affan dunia dan akhirat sehingga dia nggak mau menikah lagi. Karena yang terakhir itu kan yang akan menjadi suami istri yang di hari akhirat kan gitu maksudnya, pasangan hidupnya gitu. Tapi bukan itu yang saya mau bahas maksudnya. Salah ketika syariat ini kemudian dipersulit, kemudian dicibir, kemudian dilihat malah menjadi sesuatu yang buruk, itu bisa merajalela keburukan tuh. Bisa merajalela keburukan tuh. Tadi nikah sulit, merajalela perzinahan, poligami sulit, merajalela pasti perselingkuhan. Itu sudah fitrah tuh. Itu sudah fitrah kata para ulama. Ketika ada suatu syariat kemudian dipersulit, kemadaratan akan timbul jauh lebih besar luar biasa. Itu contoh aja. Kemudian yang lain, ikhtilat, laki perempuan, lihat kantor, laki-laki perempuan, nggak ada batas luar biasa. Sehingga teman ya Allah, teman saya banyak yang ngomong luar biasa. Pusat di perkantoran itu, laki-laki perempuan pulang bareng bukan suami istri, tahu si fulan sama fulan udah tahu udah biasa. Nah, Allah lihat normalisasi dari masalah apa? Perzinahan, perselingkuhan. Kenapa? Karena ikhtilat salah satunya nih, dosa besar kan itu. Dosa yang diremehkan oleh manusia nih, ikhtilat. Laki-laki perempuan bercampur baur luar biasa. Nggak mudah ini. Bukan sesuatu yang mudah luar biasa. Kemudian pandangan mata kita nggak jaga luar biasa. Apalagi zaman sekarang di depan mata kepala kita, handphone kita luar biasa. Bukan cuma kita ngelihat, bisa di handphone kita lihat. Ya Allah. Maka berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah agar Allah berikan istiqamah, konsisten di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah jadikan dari kita orang-orang yang Allah lindungi dari berbagai macam fitnah tersebut, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Syahwat dari tahta, harta wanita, itu syahwat semua, subhanallah. Doa kepada Allah. Cari lingkungan yang baik kan gitu ya. Cari teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, terus nuntut ilmu, terus beramal saleh, terus kemudian apa? Ada amalan sendiri, amalan ikhlas yang cuma diri kita dan Allah yang tahu, sering berkhalwat kepada Allah Azza wa Jalla, sering melakukan amalan yang ikhlas, sering melakukan amalan yang tersembunyi kan gitu. Kemudian apa? Sering baca-baca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu agar kita diberikan keikhlasan, agar kita diberikan keistiqomahan dalam hal tersebut. Kemudian apa? Doa kepada Allah agar Allah berikan rasa takut kepadanya dan seterusnya. Berbagai macam cara ya kan. Berbagai macam cara agar Allah berikan keistiqomahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan dalam kehidupan kita dan Allah jauhkan dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi. Insyaallah, jazakumullahu khairan Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Uh, Ustaz, Ana pernah mendengar kajian dari asatidzah tentang kematian dari Fir'aun, bahwa sebelum Fir'aun tersebut wafat, tadinya mau bertaubat, akan memohon ampun dan mengakui dosa-dosanya, tapi oleh malaikat Jibril dimasukkan tanah ke dalam mulutnya karena malaikat Jibril tidak mau sampai Firaun mengucapkan ucapan tersebut, karena karena malaikat Jibril sangat tahu Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosanya pasti akan Allah ampuni, tapi mengingat kezalimannya yang sangat luar biasa. Apakah kisah tersebut benar, Ustadz? Ana takut itu hadis yang tidak benar dan nantinya dijadikan pemahaman yang salah, bahwa di mana seharusnya Allah yang Maha Tahu, tetapi mengapa Allah membiarkan. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Betul, hadisnya betul tentang masalah tersebut. La ra'aitani wa ana aghusu fil bahr. Kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau melihat aku menyelam ke dasar Laut Merah, mengambil semua lumpur yang ada di dalam Laut Merah tersebut untuk menyumpal mulut Firaun agar dia tidak mengatakan perkataan yang dengan perkataan tersebut Allah ampuni dirinya. Betul, hadisnya betul masalah tersebut. Tapi perhatikan, pemahamannya harus pemahaman yang benar pula. Ini pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Pentingnya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla.
Sekelas Fir'aun saja kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Tapi taubatnya sudah di ujung, di apa? Di sakaratul maut kan gitu, sehingga Allah nggak ampuni. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Azza Jalla akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan, dan Allah takdirkan itu semua jelas. Semua itu atas takdir Allah. Allah Allah takdirkan malaikat Jibril mengambil apa lumpur untuk menyumpal, itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Untuk pelajaran besar bagi hamba-hamba Allah setelahnya, taubat itu batas akhirnya nih, nyawanya di kerongkongan. Itu batas akhir tuh. Yang kedua, taubat itu batas akhirnya ketika matahari sudah terbit dari arah barat tenggelam. Selesai itu. Kan gitu. Kemudian yang kedua, yang tadi yang pertama tuh, pelajaran besar apa? Rahmat Allah begitu besar. Mau kita dosa sebesar apapun, kalau kita bersimpuh di hadapan Allah dengan taubat dan nasuha, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Maka jangan perkecil, mempersempit rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan memperkecil dan mempersempit rahmat Allah. Contoh tadi tuh, ketika apa? Bersalah, merasa bersalah kepada anaknya, merasa berdosa, jangan persempit rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Jangan takut, masya Allah, tentang masalah tersebut. Kan gitu. Jangan persempit rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini bukan menjadikan dalil. Wah, ini jangan-jangan Allah begini, kok ini begini. Jangan. Lihat bagaimana para ulama menjelaskan dalil tersebut seperti apa, kan gitu. Lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis tersebut seperti apa, ayat tersebut seperti apa. Yang paling jelas dua dari banyak pelajaran dari kisah tersebut, dua tuh. Yang pertama tadi, bagaimana rahmat Allah yang begitu luas luar biasa, seorang Firaun yang mengatakan saya Tuhan yang maha tinggi, kalau dia taubat Allah terima. Besarnya rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Maka saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan berlebihan. Oh, Allah kan maha pengampun, gampang nanti tinggal taubat istighfar. Salah juga. Betul ya? Ini salah lagi nih, subhanallah. Emang dia tahu ketika Allah berikan apa kemudahan diri untuk kembali kepada Allah dengan taubat, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu gimana? Kan gitu ya? Nah, itu tuh. Kemudian yang kedua menunjukkan tadi bahwa taubat itu akan diterima oleh Allah sampai kapanpun kecuali ketika nyawa di kerongkongan. Habis tertutup itu semua tuh. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Betul. Itu sebutkan para ulama. Jadi, tapi intinya adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah jangan hanya pakai dengan logika kita, akal kita semata. Oh, kayaknya begini nih. Oh, mungkin. Baca penjelasan ulama tentang dalil tersebut seperti apa penjelasannya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi, Bu? Ada satu lagi Ustadz. Terakhir. Eh, saat ini di luar tema. Ustadz ini izin pertanyaan putri saya Ustadz. Putri saya pernah mendengar bahwa Ibunda Sarah itu adalah anak budak. eh, Suami dari istri dari Nabi Ibrahim. Tapi beliau juga putri saya pernah mendengar dari kajian Syekh bahwa bukan anak budak tetapi tawanan karena ayahnya pada saat itu diperangi oleh raja yang berkuasa Firaun pada saat itu. Manakah yang benar Ustadz? Karena menurut Syekh yang disampaikan tidak mungkin keturunan Nabi adalah dari budak. Nah, pemahamannya yang benar yang mana Ustadz? Apakah memang Ibunda Sarah itu anak budak atau anak raja yang ditawan karena kalah perangan pada saat itu? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Saya lupa ini, Bu, subhanallah. Saya pernah baca masalah itu, tapi saya lupa. Nanti saya pastikan insya Allah. Ya. Pastikan, kemudian saya kabarkan. Saya lupa benar. Saya pernah baca masalah ini, subhanallah. Saya pernah tahu, dengar juga masalah hal tersebut, tapi saya lupa secara pasti ini. Saya takut salah ketika menyampaikan. Allah, nanti saya cari insya Allah, saya kasih tahu insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, khalas Ustaz. Sudah selesai semua pertanyaan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kitab yang sudah kita kaji. Alhamdulillah selesai kitab kita. Semoga dengan kitab yang baru nanti kita bisa bertambah lagi ilmu-ilmu yang lain, Masya Allah, dan amal saleh kita. Dan dengan itu selalu bisa Allah berikan istiqamah diri kita dalam ketaatan. Dan semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Saya izin live ya. Ibu. Assalamualaikum.